Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu Lili untuk doanya. Selamat malam Ibu Bapak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Shalom. Kita akan masuk dalam pengajaran kita malam hari ini mengenai surat Ibrani. Ya, surat Ibrani ini adalah surat yang memang cukup jarang dibahas karena muatan teologisnya cukup dalam. Ya, berbeda dengan surat-surat Paulus, surat Ibrani ini sampai saat ini belum diketahui siapa penulisnya. Ya, tapi dapat dipastikan bahwa penulis surat Ibrani adalah seorang Kristen Yahudi. Seorang Kristen Yahudi yang sangat memahami perjanjian lama versi bahasa Yunani atau biasa seringkali kita sebut dengan istilah Septuaginta. Nah, penulis surat Ibrani ini sangat memahami tafsir perjanjian lama. Sehingga kalau nanti kita akan masuk ke dalam surat Ibrani, kita akan banyak menemukan bagaimana penulis surat Ibrani membandingkan Yesus dengan Musa dan juga Imam Melkisedek yang dapat kita jumpai dalam perjanjian lama. Nah, berangkat dari pemahaman ini, maka banyak ahli tafsir kitab suci mulai menerka-nerka siapakah di antara para murid Yesus di luar bilangan 12 rasul yang benar-benar menguasai tafsir kitab suci, perjanjian lama, dan memahami bahasa Yunani dengan baik. Maka mengerucut pada dua nama, yaitu Barnabas dan Apolos. Ya, tapi ini baru spekulasi, baru kira-kira. Namun belum dapat dipastikan apakah memang salah satu penulisnya antara Barnabas atau Apolos. Dan sampai satu keputusan Bapak Gereja yaitu Origenes tahun 225 Masehi menyimpulkan bahwa penulis kitab Ibrani hanya Tuhan yang tahu. Ya, itu oleh Origenes Bapak Gereja tahun 225 Masehi. Lalu yang berikutnya, surat Ibrani dipercaya ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang dipercaya sedang mengalami penganiayaan dan krisis iman di Roma. Jadi beberapa ahli tafsir itu menyimpulkan bahwa surat Ibrani ditujukan kepada jemaat Kristen Yahudi di Roma. Ya, yang saat itu mereka sedang berjuang untuk mempertahankan iman mereka. Dan kira-kira ditulis berdekatan dengan Injil Markus, kurang lebih tahun 70 sampai dengan 80. Kenapa demikian? Karena beberapa ahli tafsir membandingkan Injil Markus dengan surat Ibrani, terdapat banyak kemiripan secara teologis. Maka mereka menyimpulkan bahwa surat Ibrani ditulis tidak lama setelah Injil Markus. Oke ya, sampai sini semoga jelas Ibu Bapak. Dan kita baca sekarang Ibrani 13 ayat 24. Ini merupakan salah satu ayat peneguhan bahwa surat ini
banyak yang percaya ditujukan kepada jemaat Kristen Yahudi di Roma. Ibrani 13 ayat 24. Silakan satu orang volunteer, tolong bantu dibacakan. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpinmu dan semua orang kudus. Saudara-saudara dari Italia menyampaikan salam kepada kamu. Nah, saudara-saudara dari mana, Kak Nina? Italia. Italia. Ya, jadi dipercaya bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat di Italia atau sebaliknya dari Italia. Ya, jadi tidak jauh dari Italia. Ditujukan kepada jemaat Italia atau dari Italia. Yang pasti penulisnya adalah seorang Kristen Yahudi. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita mulai satu persatu. Ibrani 1, kalau kita baca, perikopnya berjudul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Perhatikan kalimat ini. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Kemudian judul perikop setelah itu apa, Ibu Bapak? Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Nah, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Perhatikan ini. Penulis surat Ibrani ingin membandingkan Yesus, sang perantara, sang firman Allah yang hidup, lebih tinggi dari para malaikat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah juga menyampaikan firman-Nya melalui malaikat. Contohnya siapa? Contohnya Bunda Maria menerima firman Allah dari malaikat Gabriel. Nah, penulis surat Ibrani ingin memberikan sebuah pesan yang kuat bahwa Yesus Kristus melebihi para malaikat. Itu yang pertama, ya. Yang berikutnya, Ibrani bab 3. Apa judulnya? Yesus lebih tinggi dari Musa. Nah, Yesus lebih tinggi daripada Musa. Kita tahu bahwa Musa itu merupakan perantara Allah dalam perjanjian lama. Kita juga tahu bahwa Musa adalah nabi terbesar dalam perjanjian lama. Kita pun tahu bahwa Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, lalu diberikan kepada bangsa Israel dalam Keluaran bab 19 dan bab 20. Jadi dapat disimpulkan bahwa Musa merupakan perantara Allah dalam menyampaikan firman-Nya. Nah, surat Ibrani ingin menegaskan bahwa perantara Yesus itu jauh lebih tinggi daripada perantaraan Musa. Jadi dapat dikatakan bahwa Yesus lebih tinggi daripada seluruh nabi perjanjian lama. Karena nabi yang paling hebat, paling besar dalam perjanjian lama, yaitu Musa, itu pun lebih rendah daripada Yesus Kristus. Hal ini menandakan bahwa Yesus jauh lebih besar
daripada nabi-nabi perjanjian lama. Ya, sekarang coba kita lihat menurut Keluaran bab 33 ayat 11. Bagaimana penulis kitab Keluaran ingin menegaskan bahwa satu-satunya nabi yang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah hanyalah Musa. Sedangkan nabi-nabi lain itu hanya melalui suara, melalui mimpi, dan sebagainya. Tapi berbeda dengan Musa. Silakan satu orang volunteer. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, apa katanya tadi Bu Ria? Musa yang Tuhan berbicara kepada Musa ya, dengan berhadapan muka. Berhadapan muka loh. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, jadi satu-satunya nabi yang berbicara kepada Allah berhadap-hadapan seperti sedang ngobrol dengan seorang teman hanyalah Musa. Lalu kalau kita baca versi kitab Ulangan, tidak ada nabi yang melebihi Musa. Coba buka Ulangan 34 ayat 10. Nah, lihat teologi dari penulis surat Ibrani. Dia membandingkan dengan tokoh terbesar perjanjian lama. Dibandingkan dengan Yesus Kristus. Silakan, Ulangan 34 ayat 10. Tidak ada lagi. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Ya, tadi sudah kitab Keluaran, kitab Ulangan, sekarang versi kitab Bilangan. Ya, biar semakin mempertegas betapa hebatnya seorang Musa. Bilangan 12 ayat 6. Silakan. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengetahui hambaku Musa? Terima kasih Bu Ria. Apa katanya tadi? Tidak dengan teka-teki. Berhadap-hadapan dengan Allah. Berbicara dengan Musa. Berterus terang. Dan Musa memandang rupa Tuhan. Coba. Ya. Orang-orang kan nggak bisa memandang rupa Tuhan. Ya kan? Karena sinar Tuhan itu begitu mulia, begitu agung. Ya, tetapi Musa ternyata memandang rupa Tuhan. Nah, penulis surat Ibrani membandingkan Yesus dengan Musa. Musa yang hebat, Musa yang begitu dekat dengan Tuhan,
Musa yang bisa berbicara memandang rupa dengan Tuhan, seperti berbicara dengan seorang teman, tapi ternyata Yesus lebih tinggi daripada Musa. Nah, maka para pendengar, para jemaat yang dituju oleh surat Ibrani ini merasa dikuatkan bahwa penulis surat Ibrani ingin mengatakan bahwa Yesus itu jauh lebih tinggi daripada Musa. Coba kita balik lagi dalam surat Ibrani. Kita baca Ibrani bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Silakan. Satu orang volunteer. Sebab itu, saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus, Rasul dan Imam besar yang kita akui, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa. Sama seperti orang yang membangun lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seseorang, tetapi Allah lah yang membangun segala sesuatu. Musa memang setia dalam segenap rumahnya, sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, indah ya. Terima kasih, Kak Dina. Bagus sekali. Coba perhatikan. Yesus lebih tinggi daripada Musa. Ya, di sini penulis kitab Ibrani tidak merendahkan Musa, tetapi meninggikan Yesus. Jadi meninggikan seseorang tidak harus merendahkan orang lain. Ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh penulis surat Ibrani. Dia meninggikan Yesus Kristus, tetapi dia tidak merendahkan seorang Musa. Karena bagaimanapun Musa adalah nabi terbesar dalam sejarah perjanjian lama Israel. Maka ada 2 poin penting yang ingin disampaikan oleh penulis surat Ibrani dalam perikop yang barusan kita dengar. Yang pertama, terdapat di dalam ayat 1 dan 2. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus. Nah, saudara-saudara yang kudus ini bukan berarti jemaat yang dituju itu bukan pendosa. Tetapi yang kudus ini maksudnya adalah orang Kristen yang sudah percaya Yesus dan sudah dibaptis. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi frasa orang-orang kudus atau saudara-saudara yang kudus itu bukan berarti bukan pendosa, bukan berarti orang kudus, melainkan orang-orang yang sudah percaya Yesus adalah Mesias dan yang sudah dibaptis. Maka dikatakan yang mendapat panggilan surgawi. Nah ini ya. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi ada 2 jabatan di sana yang disematkan pada pribadi Yesus. Yang pertama rasul, ya, mewartakan ya kabar baik, kabar sukacita. Dan yang kedua adalah sang imam besar. Nanti saya akan jelaskan maksud imam besar itu apa. Nah, ayat yang kedua, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimanapun Musa setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa.
Nah, jadi yang pertama, penulis surat Ibrani ingin menekankan Yesus itu setia terhadap Allah. Ya, setia terhadap Allah. Kenapa dikatakan yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Jadi setia kepada Allah. Ya, sedangkan Musa dikatakan Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Jadi dua hal yang berbeda. Yesus setia kepada Allah, sedangkan Musa setia kepada segenap rumahnya. Siapa yang dimaksud dengan segenap rumahnya? Ayo, siapa? Siapa yang dimaksud dengan segenap rumahnya? Umat Allah bukan? Ya, siapa itu Bu Inlan? Umat Allah, betul. Kita. Bangsa Israel. Yes, Bangsa bangsa Israel. Karena perjanjian lama. Betul ya? Sampai sini jelas ya. Jadi perbedaan pertama, menurut surat Ibrani, Yesus lebih tinggi daripada Musa karena Yesus setia kepada Allah. Sedangkan bangsa Israel sedangkan Musa setia kepada bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Jadi yang kedua, apa kesimpulannya Ibu Bapak? Yesus lebih tinggi dari Musa karena Yesus adalah anak dari sang pemilik Bangunan. rumah bangunan. Lalu Musa sebagai Pelayan. Anak sama pelayan tinggi mana? Anak. Tinggi anak. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi di sini penulis surat Ibrani ingin membandingkan bahwa Musa itu pelayan rumah Allah, pelayan bagi bangsa Israel. Tapi Yesus, sang putra Allah adalah anak Allah sendiri. Jadi yang lebih dihormati adalah anak daripada pelayan. Ya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa Yesus adalah pribadi yang lebih tinggi daripada seorang Musa. Ya. Itu perbandingan antara Yesus dengan Musa. Lalu kalau kita naik satu bab, kita lihat bab 2 ayat 17. Di sini kita bisa menemukan bahwa Yesus sudah mulai diperkenalkan oleh penulis surat Ibrani sebagai imam besar yang setia dan berbelas kasih. Silakan. Satu orang volunteer. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Nah, dosa seluruh bangsa. Ya, kalau dalam Alkitab TB1 itu dosa seluruh bangsa, dosa umat.
Artinya apa? Kalau imam besar perjanjian lama, dia hanya mendamaikan Allah dengan siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Israel. Sedangkan Yesus, sang imam besar perjanjian baru, menyelamatkan atau mendamaikan manusia dengan Allah, Seluruh yaitu bangsa. seluruh Bangsa. bangsa. Seluruh bangsa. Nah, ini teologisnya cukup dalam. Saya akan coba jelaskan pelan-pelan ya Ibu Bapak ya. Kalau kita baca Imamat 16, yuk kita buka Imamat 16. Jadi kalau ada yang tanya, apa maksud Yesus sebagai imam besar perjanjian baru? Nah, saya akan jelaskan jawabannya. Kalau kita baca Imamat 16, di situ perikopnya judulnya apa? Hari Raya Hari Raya. Pendamaian. Hmm? Hari Raya Hari Pendamaian. Raya Pendamaian. Atau biasa dikenal dengan Yom Kippur. Oh, iya, iya. Ya. Hari Raya Pendamaian. Saya akan jelaskan mengenai bait Allah. Bait Allah dalam perjanjian lama Ibu Bapak itu ada beberapa bagian. Ya. Bagian yang paling dalam disebut dengan ruangan Maha Kudus. Ya, di situ terdapat tabut perjanjian yang dipercaya Allah hadir di sana. Apa? Ruangan Maha Ruangan Maha Kudus. Kudus. Nah, setelah ruangan Maha Kudus, di luarnya itu disebut dengan ruangan kudus. Ya, di mana antara ruangan Maha Kudus dengan ruangan kudus itu dipisahkan dengan sebuah tirai. Jelas ya? Dipisahkan dengan sebuah tirai. Lalu lebih luarnya lagi setelah ruangan kudus yaitu ruangan untuk para laki-laki Yahudi. Ya. Setelah itu di luarnya lagi adalah ruangan untuk para perempuan Yahudi. Lalu yang paling luar adalah tempat untuk para orang-orang kafir dan pendosa. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi ada berapa ruangan? Ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, ruangan untuk laki-laki Yahudi, ruangan untuk perempuan Yahudi, dan terakhir itu sebenarnya bentuknya pelataran untuk orang-orang kafir atau para pendosa. Nah, tentu Ibu Bapak masih ingat kan, Yesus marah sekali di bait Allah sampai menjungkir balikan meja dan kursi para pedagang. Itu salah satu alasan utamanya adalah karena mereka berjualan di tempat orang-orang kafir itu. Jadi mereka itu sangat-sangat tidak menghargai orang-orang kafir yang mau beribadat kepada Allah. Itulah kenapa salah satu alasan Yesus sangat marah. Karena Yesus ingin menunjukkan dia ingin membela hak-hak orang yang dicap pendosa, dicap kafir, dan sebagainya. Oke ya. Nah, sekarang kembali ke Imamat 16, Hari Raya Pendamaian. Jadi Ibu Bapak, Hari Raya Pendamaian atau biasa disebut dengan Yom Kippur itu hanya dilakukan setahun sekali. Ya.
Mungkin kalau di dalam tradisi Islam dikenal dengan Idul Adha ya, hari raya kurban. Ya, di mana mereka merayakan Idul Adha dengan memberikan kurban. Ya. Nah, kemudian dalam tradisi Yom Kippur atau hari pendamaian bagi bangsa Israel, imam besar itu masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Jelas ya? Jadi ruangan Maha Kudus itu hanya boleh dimasuki oleh imam besar setahun sekali. Oke. Nah, sebelum masuk ruangan Maha Kudus, imam besar ini harus mengakui dosanya terlebih dahulu. Karena kalau tidak, konsekuensinya pada saat ia masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, sedangkan dia dalam keadaan berdosa, maka dia kemungkinan akan meninggal dunia. Coba kita buka Imamat 16 ayat 11. Silakan satu orang volunteer. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Nah, terima kasih Bu Ria. Jadi Harun yang saat itu imam besar, ya kan? Dia harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan bagi keluarganya. Jadi dia harus mempersembahkan korban dulu nih sebelum masuk ruangan Maha Kudus. Ya, agar dia dan seisi keluarganya, seisi rumahnya dapat diselamatkan. Lalu kita lihat ayat yang ke-15. Silakan satu orang volunteer. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Oke. Jadi setelah itu dia menyembelih domba jantan akan menjadi korban penghapusan dosa bagi siapa? Bagi bangsa itu. Bangsa itu bangsa siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Ya kan? Dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemana maksudnya itu? Ke Maha Kudus. Iya, ruangan Maha Kudus. Ya. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkan ke atas tutup pendamaian. Nah, frasa tutup pendamaian menjadi penting karena nanti akan saya kaitkan dengan Ibrani, ya. Tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Ayat 16. Dengan demikian ia mengadakan apa? Pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Ayat 17.
seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar. Setelah mengadakan pendamaian bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Jadi tidak ada satu orang pun yang diizinkan masuk ke dalam kemah pertemuan. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, kalau kita lihat di bawah catatan kaki, Ibrani 16 ayat 15, korelasinya dengan apa? Ibrani 9 ayat 12. Ya, Kak Nina, betul. Silahkan dibaca. Satu orang volunteer. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Wih, keren ya. Mantap ya. Jadi kalau imam besar perjanjian lama itu membawa darah lembu. Sedangkan Yesus, sang imam besar perjanjian baru, yang dibawa bukanlah bukanlah darah lembu, tetapi yang dibawa adalah darahnya sendiri. Darahnya sendiri. Ini kan luar biasa loh Ibu Bapak. Ini luar biasa. Makanya teologi surat Ibrani ini sangat dalam maknanya. Jadi orang-orang Kristen Yahudi diingatkan kembali. Kalau imam besar perjanjian lama itu membawa darah lembu jantan masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, namun berbeda dengan imam besar perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Ia membawa darahnya sendiri satu kali untuk selama-lamanya. Makanya kita bersyukur kita nggak perlu lagi bawa kurban. Setahun sekali. Karena Yesus sudah mempersembahkan dirinya dengan membawa darahnya sendiri satu kali untuk selama-lamanya. Maka dikatakan apa tadi? Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Makanya penebusan Yesus itu sifatnya kekal. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kita rayakan kembali misteri ini dalam perayaan Ekaristi. Karena Roh Kudus tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu dapat dihadirkan kembali saat ini dalam sakramen Ekaristi. Bukan seperti yang orang-orang non-Katolik banyak katakan, dalam gereja Katolik, dalam perayaan Ekaristi, kita menyalibkan Yesus berkali-kali katanya. Iya kan? Itu seringkali kita dengarkan. Nah, tentu bukan seperti itu kebenarannya. Bahwa dalam perayaan Ekaristi, kita menghadirkan kembali misteri Paskah Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena Yesus mengatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Jadi kita ingin memperingati misteri Paskah 2000 tahun yang lalu dalam perayaan Ekaristi. Maka setiap kali iman
mengangkat tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan kembali mengenai misteri Paskah Kristus, Sang Anak Domba Allah sejati yang rela wafat untuk menebus umat manusia. Ya. Lalu, ini juga poin yang sangat penting. Kalau imam perjanjian lama, kalau masuk ruangan Maha Kudus, tadi dipisahkan dengan apa? Antara ruangan Maha Kudus dengan ruangan kudus. Tirai. Dengan Tabir. tirai. Sedangkan Yesus, coba kita baca sekarang, ini bagus sekali. Yesus sudah Ibrani merobek Torah. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Kasih karunia. Bukan. Bukan. Dialah cahaya Adalah kemuliaan cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, terima kasih Bu Ria. Satu lagi ya. Ibrani 8 ayat 1. 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Nah, terima kasih Bu Ria. Tolong dicatat nih. Ibrani 8 ayat 1. Inti, ya kan? Inti. Jadi inilah inti dari kitab Ibrani, ya. Inti dari yang kita bicarakan itu ialah apa? Kita punya imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Pertanyaan saya, orang Israel percaya Allah itu tempatnya di mana? Surga. Surga. Surga itu menurut orang Israel ada di mana? Di langit. Di langit. Ya. Ya. Jadi Yesus sebagai imam besar perjanjian baru, ya, dikatakan apa tadi? Duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Berarti Yesus menebus langit. Sehingga sampai dalam kerajaan surga. Ingat Ibu Bapak, menurut paham orang Israel, langit itu ada 7 tingkat. Nah, Rasul Paulus pernah mengatakan ini. Dia pernah sampai ke tingkat langit yang ketiga. Coba buka 2 Korintus 12 ayat 2. Semoga nggak makin pusing ya. Langit ada tingkatan. 2 Korintus 12 ayat 2. 12 ayat 2. Silakan. Kepada mereka yang di masa yang lampau, ini benar ya. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa, dan pada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Bukan Bu, sorry. Salah. 2 Korintus 12. 12 ayat 2. Sorry. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ke tingkat keberapa? 3. Ketiga. Jadi kaitannya apa? Ini salah satu bentuk tafsir tipologis namanya. Ya. Kalau imam besar perjanjian lama, ia mengadakan ibadah tadi kan,
penyucian dosa bagi bangsa Israel, dia harus melewati tirai terlebih dahulu. Dan Yesus setelah menebus bangsa manusia atau umat manusia di puncak Kalvari, ia melewati, menembus bukan hanya tirai lagi, tetapi langit. Dan akhirnya duduk di sebelah kanan. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi imam besar perjanjian lama, kalau ia mau menebus bangsa Israel, memberikan percikan tadi ya, memberikan ritual gitu kan, dengan memercikan darah di tabut pendamaian atau tutup pendamaian. Nah, sedangkan Yesus sang imam besar perjanjian baru tidak lagi melewati tirai, tetapi setelah ia menebus umat manusia dengan darahnya sendiri, ia masuk dalam kerajaan surga, tempat Sang Maha Kudus bertahta, tidak lagi menembus tirai, melainkan menembus langit-langit. Sampai 7 tingkat langit. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat mencolok antara imam besar perjanjian lama dengan imam besar perjanjian baru. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk lebih mumet lagi. Ya. Semoga jelas ya Ibu Bapak ya. Kak Vindes, boleh tanya? Yes, gimana Bu Ria? Yang pada waktu Yesus wafat, itu kan dikatakan tirai bait Allah sobek. Itu maksudnya tirai pembatas ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Betul. Oke. Ya. Itu yang juga tirai yang dikatakan bahwa Bunda Maria yang membuat. Pernah saya baca. Itu bukan. Saya malah nggak tahu. Saya nggak tahu kalau itu Bu Ria. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau yang itu. Lalu yang Zakaria yang dikatakan mendapat penglihatan bisu itu, waktu itu bisu itu waktu menjadi imam besar di ruang Maha Kudus itu. Ruang Maha Kudus itu hanya setahun sekali dalam tradisi Yom Kippur. Selebihnya nggak boleh dimasuki. Enggak, maksudnya Zakaria bisu, Zakaria suaminya Elizabeth. Ruang kudus, Bu. Oh, bukan Maha Kudus. Bukan. Karena kalau ruang Maha Kudus itu hanya dalam tradisi Yom Kippur. Hanya pada saat Hari Raya Pendamaian. Yom Kippur. Berarti kalau dikatakan imam besar sedang bertugas, itu belum tentu ke ruang Maha Kudus. Belum tentu. Dan bukan belum tentu lagi. Bukan. Karena ruang Maha Kudus itu hanya bisa dimasuki setahun sekali dalam Hari Raya Pendamaian itu. Imamat 16 tadi. Ya. Selebihnya hanya ibadat imam itu di ruang kudus. Di belakangnya itu ada ruang untuk para laki-laki Yahudi. Belakangnya untuk ruang para perempuan Yahudi. Nah, paling luar itu untuk orang-orang kafir atau pendosa. Ya. Semoga menjawab ya Bu Ria ya. Terima kasih Bu Ria. Ya. Kak Vindes. Boleh tanya ke? Boleh. Ini yang saya itu tertarik dengan Kak Vindes tadi jelaskan mengenai Ibrani 8 ayat 1. Nah, saya pengen tahu lanjutannya yang ayat 2 ini. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Itu maksudnya, pengertiannya bagaimana ya, Kak? Kerajaan surga. Gimana? Kerajaan surga, Suster. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati
yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi nanti dalam masih kenapa? Enggak, aku belum. Belum. Oke, lanjut Itu ya. pengertiannya kerajaan surga ya, Kak Vindes? Iya, iya, Sister. Bukan ini pengertian kemah yang tadi apa Kak Vindes jelaskan ada tingkap yang pertama, terus kedua batasan ini. Bukan, yang itu kerajaan surga. Karena nanti kita akan setiap saat merayakan sukacita dalam kerajaan surga. Bersama-sama dalam persekutuan dengan orang-orang kudus katanya kan. Ya, sangkakala berbunyi dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Baik. Terima kasih Kak Vindes. Sama-sama, Suster. Terima kasih buat pertanyaannya. Kak Vindes. Iya, Bu Ria. Kalau di dalam Lukas 1 ayat 8 itu Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Menentukan imam bertugas untuk masuk ke dalam bait suci itu ruang kudus saja ya? Iya, ruang kudus. Membakar ukupan di situ. Oh, oke. Ruang kudus. Coba saya googling ya, Bu Ria, agar kita ada gambaran mengenai ruangan bait Allah ya. Saya coba googling dulu. Jadi nanti kita semakin... Oh, ini jadinya seperti kalau di altar itu ada panti imam, kemudian tempat itu sudah tidak boleh kan umat naik-naik ke panti imam situ. Iya, betul Ibu. Betul. Saya lagi coba untuk cari nih. Ada yang raise hand lagi, Kak Vindes. Oh iya, silakan. Kok mau tanya itu tadi tuh saya lupa sih di ayat mana itu ada yang dibilang bahwa disamakan dengan saudara-saudaranya. Nah, itu yang dimaksud saudara-saudaranya itu siapa ya? Itu, lupa. Yang tadi ya, saudara-saudara yang kudus itu. Itu di mana ya itu? Di mana tadi? Ibrani berapa ya tadi? Oh, di Ibrani. Ibrani berapa tadi? Aku juga lupa, Vi. Ibrani berapa? 3. Ibrani 3. Ayat 1. Sebab itu saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus. Bukan itu, ada satu lagi tadi saudara-saudaranya itu nyanyi tuh gede gitu. Oh. Mana ya tadi? Duh. Coba cari dulu ya. Lagi ya. Coba. Aku lupa. Okay. Aku lagi cari bait Allah nih. Biar semakin jelas. Yuk, sambil nunggu, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau sekarang itu tabernakel itu tabut perjanjian, lebih deh ya. Nah, nanti akan masuk ke dalam ini, Bu. Coba nanti kita akan lihat perbedaannya. Kalau tadi kan kita lihat tabut perjanjian ya. Kalau dalam Ibrani itu kita akan melihat tahta anugerah. Tahta anugerah. Coba kita lihat ayat yang ke-16 tuh. Ibrani 2 ayat 16. Ya udah. Bentar, saya lagi cari bait Allah dulu. Nah ini ketemu nih. Saya coba share screen ya. Iya, sudah. Pasang kos. Nah, ini.
Kelihatan nggak Ibu Bapak? Belum. Ya, sekarang sudah. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada keterangan ya. Ada yang angka 1 most holy, ada yang angka 2 itu holy. Nah, jadi ini yang ada kayak gambar kuda bersayap itu tabut perjanjian ya, yang di dalam sini. Nah, ini ruangan yang maha kudus nih. Kelihatan nggak Ibu Bapak? Kelihatan? Kelihatan ya. Nah, ini ruangan maha kudus. Nah, di sini ada terpisah tirai. Buria ya, terpisah Ya, tirai ya. Nah, ya. Zakaria itu ininya nih yang tempat orang berdiri, ini ruangan kudus nih. Hmm. Mm-mm. Jadi dia nggak boleh masuk ke ruangan maha kudus kalau bukan dalam tradisi Yom Kippur atau dalam hari raya pendamaian, nggak boleh masuk Ya, ya, ya. ya, paham. Ruangan maha kudus itu hanya bisa masuk pada saat hari raya pendamaian, berarti itu setahun sekali. Ya, ya. Heeh, ya. Nah, Ya. ini yang di sebelah kanan itu korban bakaran. Oh, Ya, oke. jadi kalau dalam imamat itu ada korban penghapus dosa, ada juga korban bakaran. Ya. Nah, korban bakaran ini di luar konsepnya atau cara berpikir mereka adalah kan pada saat mereka bakar itu asapnya membumbung ke langit kan. Ya. Nah, maka asap ini akan sampai ke langit di mana Allah bertahta dan itu berkenan bagi Allah. Oh, itu yang ceritanya Kain dengan Habel itu ya. Ya, salah Dan satunya. Kain. Hmm. Salah satunya. Jadi ini gambar bait Allah, ya. Perbedaannya kalau kita lihat di luar ini sebenarnya tempat untuk para orang-orang Kafir. kafir, ya betul. Atau orang-orang yang dicap pendosa. Misalkan kayak Zakheus gitu, dia mau beribadah ke bait Allah, dia nggak boleh masuk tuh, meskipun dia seorang laki-laki Yahudi, karena dia dicap sebagai pendosa. Dosa. Ya, dia hanya ada kalau kita lihat itu di pelataran sini, di luar. Jelas ya Ibu Bapak ya? Ya. Oke. Ini air pembasuh. Ups. Kenapa, Bu Ria? Yang tadi seperti ada pasu-pasu itu Iya, air iya, iya. pembasuh. Betul. Oke. Oke, tadi pertanyaan Steffi itu kayaknya ada di sini deh. Bentar ya. Udah ketemu belum, Pi? Hmm, Ibrani berapa ya tadi itu? Iya, belum ketemu. Ini ketemunya. Oh, Ibrani 2 ayat 17, Pi. Ibrani 2 ayat 17. Bentar. Iya. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan Nah, saudara-saudaranya, Betul nyatu. kan? supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Ya, Ibrani 2 ayat 11 ya? ayat 17, Pi. 17. Oh, 17. 17. Bentar. Mm-mm. Oh ya. Betul itu Nah, kan? ya betul. Nah, itu maksudnya gimana? Nah, itu sama seperti kalau kita baca bahwa Yesus itu coba kita lihat di ayat sebelumnya itu ada Vi Ibrani. bahwa anak Sesungguhnya. anak itu ayat ke-14 tuh Vi. Oh, karena itu dan Coba. supaya dibacain. Mm-mm. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya Hmm. melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, itu yang dimaksud saudara-saudaranya. Jadi Jadi, kita semua, jadi anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi Yesus itu dalam manusia atau dalam kodrat manusia, dalam tubuh manusia,
untuk apa tadi? Mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi Yesus ikut solider, merasakan penderitaan, merasakan kesakitan, tetapi yang membedakan ia tidak berdosa. Nah, maka nanti kita akan lari pada kesempurnaan Yesus. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. Ini masih menjawab pertanyaan Steffi ya mengenai saudara-saudaranya ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Silakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, itu Vi. Ya, jadi saudara-saudaranya juga termasuk kita. Dikatakan tadi apa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita, saudara-saudaranya. Nah, ya kan? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, nanti lari lagi nih. Coba buka 2 Petrus 2 ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22. Ini pasti pada lengket nih. Bagian 2 Petrus. Karena jarang dibuka ya. Korintus 2 Korintus berapa? 2 Korintus 5 ayat 21. Bu Ria tadi. Terus sekarang ke 2 Petrus 2 ayat 22. Silakan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Apa? Dia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di mulutnya. Tidak ada di mulutnya. Nah, ya. Tapi keadaannya dibuat sama seperti kita, ikut menderita, ikut mengalami pergumulan dan sebagainya. Ya, meskipun dia tidak berdosa. Satu lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 5. Silakan. Yuk, silakan. Kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Nah, di dalam dia tidak ada dosa. Jelas ya, Ibu Bapak, teman-teman ya. Maka dikatakan juga tadi apa? Kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Nah, dalam tradisi Yahudi, hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Berarti Yesus adalah Allah. Allah. Ya, sederhana itu. Ya. Jadi kalau ada yang meragukan kealahan Yesus, ya artinya tidak membaca Alkitab dengan cara yang baik dan benar. Ya, padahal udah jelas-jelas dikatakan bahwa ia yang telah menghapus segala dosa. Dan yang bisa menghapus dosa itu bukan manusia, melainkan Allah sendiri. Berarti Yesus adalah Allah. Nah, lalu kaitannya lagi dengan imam perjanjian lama. Kenapa imam perjanjian lama itu tidak berkenan ya atau kurang berkenan karena mereka jatuh dalam dosa. Coba buka Ibrani 7 ayat 27. Silakan. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban.
Jelas ya. Terima kasih Bu Ria. Berbeda Masa-masa. dengan imam-imam besar yang lain. Karena setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya. Berarti setiap hari imam-imam itu melakukan Dosa. dosa. Ya, ya kan? Lalu penulis surat Ibrani menekankan lagi bahwa Yesus itu berbeda, dia melakukan satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya, sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Jadi Yesus telah ditetapkan oleh hukum Taurat dan sifatnya sempurna sampai selama-lamanya. Nah, ya. Menarik kalau kita perhatikan bagaimana imamat besar Yesus ya dalam perjanjian baru. Ia tidak berdosa tetapi dia solider, merasakan penderitaan, kekecewaan, luka dan sebagainya. Ia menjadikan dirinya sebagai kurban padahal dia tidak berdosa. Kenapa? Ya karena hanya orang yang berdosa yang mempersembahkan korban. Sedangkan Yesus yang tidak berdosa, dia menjadikan dirinya sendiri sebagai korban. Nah, ini kan indah sekali ya. Kekristenan. Makanya sayang sekali kalau sampai ada teman kerabat yang meninggalkan iman kekristenannya. Padahal kalau mau belajar lebih dalam lagi akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi korban bagi sesama. Ya. Makanya Yesus itu disebut sebagai man for others. Saya ketik itu manusia untuk sesamanya. Ya, demikian juga kita dipanggil sebagai pribadi untuk sesama. Ya, semakin kita memberikan diri, semakin kita menemukan kebahagiaan. Ya, itu menurut ensiklik. Ada yang tahu nggak ensiklik apa? Semakin kita memberikan diri, semakin kita menemukan kebahagiaan atau menemukan identitas kita sebagai manusia. Nggak tahu ya artikel apa ya. Ya cari nanti ya. Jadi kita akan semakin tahu siapa kita kalau kita semakin hidup dalam dimensi pemberian diri. Semakin kita memberikan diri kita, kita semakin tahu siapa kita sebenarnya. Tetapi semakin kita egois, semakin kita mementingkan diri kita, kita justru semakin tidak mengenal siapa kita. Oke ya. Oke, artikelnya Gaudium et Spes nomor 23. Ya, saya jawab aja lah biar langsung. Ya, silakan nanti dibaca Gaudium et Spes artikel nomor 23. Oke. Sekarang bagian yang terakhir, ini juga penting. Ibrani 7 ayat 1 sampai dengan 10. Silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan. Ulangi ayatnya, Kak. Imamat lagi, sorry. Ibrani 7 ayat 1 sampai dengan 10. Kok saya ngomong imamat terus ya? Ibrani 7 ayat 1 sampai dengan 10. Silakan. Panjang sekali. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem
dan imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yang itu raja damai sejahtera. Ia tidak berpapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi, yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya, ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Oke, demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Terima kasih Bu Iliana. Saya akan jelaskan ya, Ibu Bapak, teman-teman, maksudnya apa nih? Karena perikop ini cukup terkenal ya, Kristus dan Melkisedek. Nah, saya udah tulis di sana bahwa Melkisedek itu dari 2 kata. Yang pertama Melek, yang artinya raja, dan yang kedua adalah Zedek, yang artinya kebenaran atau keadilan. Ya, jadi kalau dikatakan Melkisedek berarti dia adalah raja kebenaran. Ya. Sebab Melkisedek adalah raja Salem. Nah, Salem ini berasal dari kata Shalom yang artinya damai sejahtera. Ya, jadi dikatakan juga bahwa Melkisedek itu adalah raja damai sejahtera. Ya, raja damai. Kalau kita mengingat siapakah raja damai kita? Yesus Kristus. Siapakah raja kebenaran kita? Yesus Kristus. Maka Melkisedek itu sebenarnya ingin ditampilkan oleh penulis surat Ibrani sebagai gambaran atau model pribadi Yesus Kristus. Nah, silakan dicatat ya. Oke, saya akan lanjutkan. Dan ada 2 hal penting yang bisa dikatakan anugerah terbesar yang dibawa oleh Mesias. Ya. Imam Melkisedek itu dikenal sebagai raja kebenaran dan raja damai. Ya. Penulis surat Ibrani menggambarkan bahwa Melkisedek itu merupakan model atau gambaran Yesus Kristus sang Mesias. Nah, 2 anugerah besar inilah yang ditempelkan, diidentifikasikan dalam pribadi Melkisedek, yaitu kebenaran dan damai sejahtera. Silakan buka Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan 6. Jadi inilah 2 anugerah terbesar
yaitu kebenaran atau keadilan dan damai sejahtera. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, itu anugerah terbesar tuh, kebenaran. Ya, lalu pada saat Yesus berjumpa dengan para murid setelah ia bangkit dari kematian, kata pertama yang keluar dari mulutnya apa? Damai sejahtera bagi. Damai sejahtera. Nah, itulah anugerah terbesar yang kita terima dari Mesias. Ya, maka bersyukurlah kita punya shalom itu, punya damai sejahtera itu. Meskipun mungkin nggak ada uang, masih ada shalom. Meskipun banyak masalah, masih ada shalom. Meskipun kita sakit-sakitan, masih ada shalom. Meskipun anak kita bandel banget, nakal banget, dibilangin susahnya ampun-ampun, masih ada shalom. Masih ada damai sejahtera. Ya, karena itu anugerah terbesar yang boleh kita terima. Silakan, satu orang volunteer yang sudah ketemu, dibacakan. Yesaya 5. Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan 6. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, stop. Raja damai. Damai. Ya, berikutnya silakan Bu Ria. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Terima kasih Bu Ria. Jelas ya? Jadi inilah anugerah terbesar dari siapa tadi? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Maka ini anugerah terbesar. Kita boleh merasakan damai sejahtera. Yang kedua, kita boleh merasakan apa? Keadilan dan kebenaran. Ya, jadi bersyukurnya kita boleh hidup di dalam kebenaran, di dalam keadilan. Oke, ini anugerah terbesar. Ya, maka Melkisedek, kita kembali lagi dalam Ibrani 7 tadi, dikatakan dia adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Tadi ya, Raja Damai dalam Yesaya tadi. Ya, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Penulis surat Ibrani ingin menegaskan keabadian Imam Melkisedek yang merupakan gambaran mengenai Yesus Kristus yang benar-benar seorang raja kebenaran, raja damai. Jelas ya Ibu Bapak ya teman-teman ya. Nah berikutnya ayat yang ke berapa nih? Oh, ayat yang ke-5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat.
Nah, jadi bedanya Imam Melkisedek itu bukanlah imam keturunan Lewi. Kita tahu bahwa suku Lewi diperkhususkan untuk menjadi imam. Sedangkan Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Maka dikatakan dia menjadi imam bukan karena keturunan Lewi, tapi karena dipilih oleh Allah. Itulah kenapa ayat yang ke-6 kita baca, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapat dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Nah, pertanyaannya, apa maksud Yesus dikatakan ia menjadi imam menurut peraturan Melkisedek? Coba lihat Ibrani 6 ayat 20. Ibrani 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Apa maksudnya menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Karena waktu terbatas, saya langsung jawab ya Ibu Bapak ya. Menurut peraturan Melkisedek, itu bukan berarti Yesus menjadi imam besar karena memenuhi segala aturan-aturan dari imam besar Melkisedek. Bukan. Sekali lagi ya, menurut peraturan Melkisedek, sama seperti misalkan kalau kita mau masuk sebuah perguruan tinggi, kan ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Betul ya, Ibu Bapak ya? Nah, kalau kita memenuhi aturan itu, baru kita bisa diterima menjadi mahasiswa perguruan tinggi atau universitas yang bersangkutan. Kalau kita memenuhi aturan-aturan itu. Nah, Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek bukan berarti Yesus memenuhi aturan-aturan yang dibuat oleh Imam Melkisedek. Bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksud Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek adalah Yesus menjadi imam besar dengan cara seperti Imam Melkisedek. Saya ulang ya. Yesus menjadi imam besar dengan cara seperti Imam Melkisedek. Maksudnya apa? Yesus menjadi imam bukan karena keturunan Lewi. Seperti tadi Melkisedek. Tetapi Yesus menjadi imam besar karena ia dipilih langsung oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud menurut peraturan Melkisedek. Jadi imam besar Yesus bukan dari keturunan Lewi. Seperti anak-anaknya Imam Harun. Mereka menjadi imam karena dari keturunan Lewi. Keturunan bapaknya.
Sedangkan Yesus menjadi imam besar dari Allah sendiri yang memilihnya. Itu yang dimaksud dengan menurut peraturan Melkisedek. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Karena Yesus itu dari keturunan Yehuda. Ya, sehingga kalau dari keturunan Yesus tentu tidak bisa menjadi seorang imam. Tapi menurut peraturan Melkisedek, ya, Yesus menjadi imam besar karena bukan dari keturunan melainkan Allah yang memilihnya. Oke, jelas ya. Nah, Ibu Bapak, silakan dicatat. Jadi inti dari kitab Ibrani, tadi intinya kan Ibrani 8 ayat 1 ya. Inti segala yang kita bicarakan, tadi masih ingat ya, Ibrani 8 ayat 1. Tetapi kalau kita baca secara keseluruhan, maka inti dari kitab Ibrani itu Ibrani bab 7 ayat 1. Saya coba tulis di kolom chat. Ibrani bab 7 ayat 1 sampai dengan bab 10 ayat 18. Nah, itu adalah inti dari kitab Ibrani. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Kalau masih ada waktu, saya akan jelaskan mengenai firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Nah, ini seringkali dikutip ya dalam pengajaran mengenai seminar pertumbuhan setelah SHDR tuh mengenai firman Allah. Seringkali dikutip Ibrani 4 ayat 12. Ya, maksudnya apa gitu ya? Nah, nanti kita akan coba belajar bersama-sama kalau masih ada waktu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kak Findes, berarti Ya. kesimpulan pelajaran malam ini boleh dirangkumkan jadi satu kata Kak Findes, peneguhannya apa? Yesus adalah sang imam besar perjanjian baru yang menjadikan dirinya sebagai korban penghapus dosa umat manusia. Nah, kalau lebih mau panjang lagi, ia lebih daripada para malaikat dan para nabi perjanjian lama termasuk Musa. Dan dia adalah seorang imam bukan karena keturunan Lewi, melainkan menurut peraturan Melkisedek. Nah, itu intinya malam hari ini. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Bu Vivi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, masih ada? Nah, kalau nggak ada, saya mau iseng tanya nih. Menurut Ibu Bapak dan teman-teman, Abraham itu seorang nabi bukan? Bukan. Bukan. Bu Monik? Kalau saya jawab iya. Iya, oke. Kalau bukan alasannya apa? Kalau iya alasannya apa? Silakan, monggo kita diskusi ya. Kalau Nabi itu menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Abraham kan enggak. Abraham kan enggak. Oke, terima kasih Bu Ria. Sangat simple tetapi bagus jawabannya. Kalau Bu Monik, tadi jawabannya iya ya. Kenapa Bu Monik? Benar. Mohon maaf, pikiran saya masih ke Musa tadi ya. Oh, ke Musa. Oh ya, saya bingung loh kok Abraham. Oke. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Tapi Abraham menurut Bu Monik bukan nabi ya? Kalau dari sebelum saya mengetahui, saya masih berpikir bahwa dia nabi. Abraham nabi. Ya, Abraham seorang nabi. Iya. Oke, kita langsung ya coba buka Kejadian bab 20 ayat yang ke-7. Nah, itu jawabannya tuh.
Kejadian bab 20 ayat yang ke-7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Oke, terima kasih Bu Ria. Itu siapa yang bilang tuh? Abimelek. Abimelek kok ya ini judulnya. Coba lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dulu deh. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Nyanya siapa nyanya? Kepadanya dalam mimpi Abimelek ya. Nah, nyanya Abimelek ya. Jadi Allah ngomong kepada Abimelek dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak akan membiarkan engkau menjamah dia. Menjamah siapa dianya? Istrinya Abraham ya. Tara kan, istrinya Abraham Tara. kan. Ya. Nah, lalu dilanjutkan ayat yang ke-7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Jadi Abraham nabi. Tapi Abraham tuh nggak pernah kedengaran ya anunya iya. Profesinya apa, pesan-pesannya. Iya. Makanya saya juga baru tahu kok Bu Ria. Saya juga baru salah tahu. tidak, Vindes? Salah tidak kalau seorang nabi itu yang menerima wahyu baik dalam mimpi ataupun melalui siapa? Jadi seorang nabi itu yang menerima wahyu dari Tuhan. Kurang tepat. Karena nabi itu kan dari kata pro dan pemi, propemi. Jadi propet ya, propetes itu artinya berdiri mewakilkan seseorang. Itu arti harafiah seorang nabi, propet dari kata propemi. Jadi seorang nabi itu berdiri atas nama Allah. Jadi dia berbicara atas nama Allah. Itulah nabi. Maka kalau kita mengatakan bahwa berfirmanlah Allah. Nah, itu dia sebagai nabi berkata-kata atas suruhan Allah. Jadi dia berdiri, dia mengucapkan kata-kata sebagai wakil Allah. Itu nabi. Jadi kalau hanya mendapatkan wahyu, mendapatkan pesan, tapi dia tidak utarakan kepada orang lain, kepada bangsa yang diminta oleh Allah, maka dia belum bisa dikatakan seorang nabi. Karena nabi itu berdiri, propemi, ya propetes, propet, itu sebagai wakil Allah. Itu Bu Inlan. Semoga menjawab ya. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Kita bahas ya bagian terakhir. Karena memang seringkali kita jumpai, maka kita mau belajar bersama-sama Ibrani 4 ayat 12. Ini maksudnya apa ya? Memisahkan mana nih? Pedang bermata dua, memisahkan jiwa dan roh dan sebagainya. Silakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oke, terima kasih Ibu. Tadi apa katanya? Firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Nah, sebenarnya surat Ibrani ini terinspirasi dari Amsal 5 ayat 4. Coba silakan. Amsal 5 ayat 4. Dari ayat 3 dulu deh, biar semakin panas gitu kan, karena ayat 3-nya menarik tuh. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak.
Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Nah, terima kasih Bu Pipi. Jadi firman Allah itu kalau kita tadi korelasikan dengan Amsal 5 ayat 2, firman Allah sama dengan bibir perempuan jalang. Ya kan? Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ya, oke. Masuk ya langsung ke intinya. Jadi Ibu Bapak, kalau dalam bahasa aslinya, jiwa itu kita tahu sebagai salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia ya. Maka kita mengenal istilah psikologi ya, dari kata psyche dan logos ya. Psyche itu jiwa, tulisannya psyche, logos itu ilmu ya, ilmu tentang kejiwaan, psikologi ya. Lalu kalau misalkan kita pernah tahu kata pneuma itu roh. Makanya kalau kita mempelajari tentang teologi Roh Kudus itu pneumatologis, ya kan, tentang Roh Kudus. Itu dari kata pneuma, susah juga ya. Pneuma itu artinya roh ya. Nah, jadi ini dibedakan. Ya, kalau menurut ajaran Gereja Katolik, manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa. Ya. Nah, di dalam jiwa itu ada 3 bagian. Ada pikiran, ada perasaan, atau biasa ditambahkan kehendak. Ada juga disebut dengan roh. Nah, kalau kita baca barusan dalam Ibrani 4 ayat 12, dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya, jadi jiwa, roh itu sudah ada dalam kehidupan manusia karena inilah yang membedakan antara jiwa manusia dengan jiwa binatang. Manusia itu punya jiwa, tetapi di dalam binatang itu punya jiwa, tetapi di dalam jiwa binatang tidak ada rohnya. Ya, maka kita tidak akan pernah bisa mendoakan jiwa kucing atau anjing kita yang sudah meninggal atau yang sudah mati. Bawa foto anjing kita pada saat misa arwah, nggak mungkin itu. Atau pada saat doa arwah kita bawa foto kucing kita, ya kan, yang sudah wafat, yang sudah mati, itu kan, itu nggak mungkin terjadi, ya. Kenapa? Karena dalam jiwa binatang tidak ada rohnya. Nah, sedangkan di dalam jiwa manusia itu ada rohnya. Ya, maka kita masih terus mendoakan jiwa-jiwa di purgatorium. Ya, karena di dalam jiwa itu ada rohnya. Maka dikatakan jiwa manusia itu jiwa yang rohani. Ya, jiwa yang rohani. Oke. Nah, penulis surat Ibrani ingin menekankan bahwa betapa pentingnya firman Allah karena dapat memisahkan antara jiwa dan roh. Artinya bahwa kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Buka belum? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, dikatakan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini dibedakan antara roh, jiwa, dan tubuh. Ya, maka kalau ada yang mengatakan tubuh, jiwa, dan roh, sebenarnya itu kurang tepat.
Ya, kenapa? Karena roh itu ada di dalam jiwa. Nah, hanya Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa roh itu bagian yang lebih dalam daripada jiwa. Dan itu harus dijaga dan dipelihara. Nah, berarti kalau kita selama ini menjaga jiwa kita, yaitu perasaan, pikiran kita, dengan hal-hal yang positif, tetapi kita juga harus merawat roh kita dengan doa, firman, dan ekaristi. Maka merawat jiwa itu bukan hanya kita refreshing. Biar gak stres, yuk kita jalan-jalan misalkan ke luar negeri. Nah itu yang dirawat pikiran dan perasaannya. Jelas ya Ibu Bapak ya? Tapi rohnya belum. Rohnya itu dapat dirawat oleh firman, oleh doa, dan juga oleh ekaristi. Jelas ya? Nah, firman Allah itu bisa memisahkan jiwa dan roh. Nah ini ya, karena roh itu bagian dalam jiwa dan saking tajamnya, artinya bahwa firman Allah itu berkuasa. Ya, sampai roh manusia dan jiwa manusia itu bisa terpisahkan. Nah itu maksudnya. Betapa hebatnya firman Allah. Bagian yang paling dalam kehidupan manusia, yaitu roh itu sendiri dapat dipisahkan dari jiwanya oleh firman Allah. Jadi firman Allah itu menembus sangat dalam. Kalau pedang manusia, ya, atau mohon maaf tadi ya, mulut perempuan jalang, ya kan, itu kalau pedang manusia hanya bisa melukai, hanya bisa menusuk tubuh, tapi tidak jiwanya. Sedangkan perkataan perempuan jalang itu bisa melukai bukan tubuh, tetapi pikiran dan perasaan manusia. Misalkan, mohon maaf, ada perempuan jalang bilang kepada saya, dasar lu bego. Nah, itu kan melukai perasaan saya. Jiwa saya terguncang, yaitu perasaan saya. Tapi tidak dengan roh saya. Nah, yang bisa menembus sampai roh manusia itu adalah firman Allah. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi perkataan manusia itu hanya melukai perasaan dan pikiran. Ya, tapi tidak melukai roh kita. Yang bisa menembus sampai roh kita adalah firman Allah. Ya, makanya kalau kita pewartaan, kita pengajaran, kesaksian itu hanya bisa menyentuh pada perasaan dan pikiran umat. Merasa diberkati oleh kesaksian kamu. Itu kan perasaannya. Tapi roh itu belum tersentuh. Roh itu bisa tersentuh oleh firman Allah. Itu maksudnya. Maka pentingnya kita belajar firman Allah. Sehingga setiap firman Allah yang kita wartakan dapat menyentuh roh seseorang. Sehingga roh itu senantiasa terus berapi-api katanya kan. Terus semangat dalam pelayanan. Walaupun jiwanya sedang terguncang karena banyak masalah. Pikirannya kalut karena banyak hutang. Tapi rohnya tetap menyala-nyala. Karena firman Allah yang hidup di dalam dirinya. Nah itu maksudnya. Ya, itu betapa tajamnya firman Allah. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Mau tanya. Ya, Bu Vivi silakan. Berarti kalau
saat kita mengambil keputusan, yang pertama kali kan kita pastikan pikiran perasaan main dulu kan Kak. Ya. Nah terus kadang itu kan kita dilema kan mana harus ngikutin yang mana. Itu kan sampai kadang itu kita pembedaan roh kan, betul ya. Nah kadang itu kadang kontra ya, kadang sudah mikirin ini pikiran perasaan melihat dengan mata kita kan rasanya ini tidak usah dijalanin, nah rasanya kok berat gitu ya. Tapi pada saat kita sudah memundur, ada gejolak di hati ini bilang, sudah maju aja, berani aja gitu loh Kak. Jadi ini apa ya, kadang itu ada konsolasi, kadang ada desolasi kan ya Kakak. Jadi di sini berarti kita harus lebih menuruti gerakan batin kata roh dalam tubuh kita berarti. Makanya kan istilah pembedaan roh. Tapi kadang itu kita tidak yakin ke apa benar ini. Jadi kita harus sering-sering baca firman untuk dapat jawabannya berarti. Yes. Atau boleh tanya orang yang sudah tinggi senior, lebih senior tingkatan imannya. Itu sebagai pembimbing rohani, tapi keputusan tetap ada di tangan kita toh. Boleh, nggak apa-apa Bu. Nah, cuman menurut Santo Ignatius Loyola, objek dari discernment atau pemilihan itu ada dua. Ya, menurut Santo Ignatius Loyola, objek dari discernment itu ada dua, yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah gampang. Kalau kita merasa salah, tinggal diubah kan? Iya kan? Misalkan salah pilih pacar, ya udah putusin aja, bisa diubah kan? Tapi kalau misalkan merasa salah pilih pasangan hidup, suami atau istri, ya nggak bisa diubah. Ya, merasa menyesal setelah janji suci di altar katanya kan. Nah, menurut Santo Ignatius Loyola, saat kita merasa dalam perjalanan setelah kita mengambil keputusan, kalau objek itu ternyata tidak bisa diubah dan kita merasa salah dalam pengambilan keputusan, maka setialah terhadap pilihan itu. Dan setiap konsekuensinya kita jadikan silih bagi dosa-dosa kita dan pertobatan dunia. Wah, dalam nggak tuh? Ya kan? Jadi kalau misalkan memang itu tidak bisa diubah, maka kita terima dengan sukacita, dengan sepenuh hati, dan kita jadikan silih sebagai pertobatan kita dan seluruh dunia. Oke, semoga menjawab ya Ibu Bapak ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan memang tidak bisa diubah dan kita merasa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita jadikan konsekuensi itu sebagai silih untuk hidup kita dan dunia. Nah, semoga menjawab ya Bu Vivi ya. Nggak cuma kemarin ini kan kita habis retret kan. Jadi kan topiknya itu kan menjadi gila seperti Kristus gitu ya. Jadi saya tuh sampai akhirnya tuh berpikir, ya kenapa kita sampai pelayanan kiri kanan sampai waktu kita tuh habis, kok kita mau-maunya gitu ya, sampai meluangkan waktu ya Kak ya, kan sudah sibuk. Sampai kadang itu saya juga mikir ya, sekarang lagi dilema Kak ya, kadang tuh anak ini juga harus diperhatikan, tetapi kok ada dorongan juga harus melayani. Kadang tuh sekarang tuh saya tuh mau mematahkan, sudahlah jangan banyak pelayanan biar ngurus anak dulu gitu loh Kak. Jadi kadang tuh dilema gitu loh. Apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan tuh kontradiksi gitu loh Kak. Betul. Maka orang bijak itu kan bilang, kalau orang bijak kan kata-katanya bijak ya. Kalau orang pintar minumnya tolak angin katanya. Orang bijak kan bilang ya Bu Vivi ya, Ibu Bapak, perjalanan paling jauh itu bukan dari kutub utara ke kutub selatan. Bukan dari Indonesia ke Amerika. Tapi perjalanan paling jauh itu dari pikiran ke hati. Waduh. Ya. Jadi itu perjalanan paling jauh tuh. Dari pikiran ke hati. Karena untuk menyambungkan atau mensinkronkan pikiran dengan hati kita itu sangat lama dan sangat jauh.
Ya mungkin ke Amerika kita butuh waktu, let's say ngomong 15 jam, 16 jam. Tapi kalau kita perjalanan dari pikiran ke hati, perjalanan ini menempuh waktu berhari-hari loh. Bahkan mungkin berbulan-bulan untuk mensinkronkan. Betul ya? Nah, maka pentingnya kita kontemplasi dan meditasi. Ya, firman Allah tadi ya, doa ekaristi, sehingga proses perjalanan dari pikiran ke hati ini semakin dimudahkan dan dipercepat. Ya, dari pikiran ke hati, proses itu diperlancar, dipercepat oleh Tuhan. Karena kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Tapi kalau kita pikirin terus, kita nggak pernah doa, kita nggak pernah ekaristi, kita pikirin terus, wah bakal pusing, bakal lebih jauh lagi tuh. Kayak bangsa Israel kan, harusnya 2 minggu, jadi 40 tahun gitu kan. Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, tidak mau dibimbing oleh Musa, ya, yang merupakan wakil Allah saat itu. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita mau dibimbing dengan Allah, kita mau dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, maka sebenarnya perjalanan dari pikiran ke hati itu cepat. Hanya kadang kita ngeyel, ada kelekatan-kelekatan yang tidak teratur, kalau dalam bahasa Ignatius Loyola, ya, kelekatan-kelekatan yang tidak teratur, tidak ada semangat lepas bebas, sehingga semua pelayanan mau kita terima, karena kita mau eksis, karena kita mau semakin dikenal. Nah, ini yang harus kita singkirkan dulu. Kelekatan-kelekatan yang tidak teratur. Kita harus punya semangat lepas bebas. Ya, maka menjadi renungan saya juga, Ibu Bapak, apa motivasi saya dalam pelayanan? Ingin dikenal lebih banyak orang, ingin lebih eksis, atau benar-benar ingin untuk kemuliaan Tuhan. Ya kan? Maka kalau kita ingin untuk kemuliaan Tuhan, maka pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah keluarga dulu. Ya kan? Bagaimana hidupku di dalam keluargaku? Bagaimana waktuku dalam keluargaku? Apakah aku sudah menyediakan waktu yang terbaik untuk keluargaku? Apakah aku sudah menjadi berkat di dalam keluargaku? Bagi suami, istri, dan anak-anakku. Nah, kalau dalam keluarga aja kita sudah tidak setia, maka di luar sana akan sulit untuk setia. Maka kita akan over commitment. Ya. Capek sendiri, burn out. Lama-kelamaan kita capek pelayanan, mudah marah, mudah tersinggung, dan mudah menyalahkan orang lain. Ya, ini yang nggak boleh terjadi. Maka saya selalu berbagi kepada teman-teman komunitas kami. Saya bilang, kayak saya pewarta, saya pengajar, saya fokus pewarta pengajar. Saya tidak mau jadi worship leader, ya. Saya tidak mau komit sebagai pengajar SEP atau CAP, ya. Karena kalau misalkan saya jadi pengajar SEP dan CAP juga, waktu saya itu akan habis. Karena saya juga pengajar kitab suci. Maka saya harus pilih, saya mau menjadi pewarta dan pengajar kitab suci, atau pewarta dan pengajar SEP atau CAP. Kalau semuanya saya ambil, saya terima, maka saya nggak bijaksana. Saya aktif pelayanan di luar, tetapi di dalam keluarga saya nggak punya waktu. Maka kemarin saya putuskan, udah deh, saya fokus menjadi pengajar kitab suci. Gitu. Jadi memang harus ada yang dikorbankan sih. Gitu Bu Vivi. Ada ayatnya loh. Coba baca. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini ayat kita di SEP atau CAP ya. Coba silakan satu orang volunteer. Ini ayat yang sangat terkenal ya, amanat agung.
Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, terima kasih Kak Yunita. Ini kan dua ayat yang sangat terkenal ya Ibu Bapak ya. Jadi Yesus mengutus para murid untuk pergi ke seluruh dunia. Betul ya? Ke pelosok-pelosok dunia. Tapi sebelum ayat 19 dan 20 itu ada ayat 10. Ini yang seringkali dilewatkan. Coba baca ayat 10-nya. Kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, terima kasih Kak Yunita. Sebelum Yesus mengutus para murid ke seluruh dunia, ke penjuru dunia, Yesus meminta para murid untuk pergi kemana? Galilea. Galilea. Ada apa di Galilea? Semua rasul itu berasal dari Galilea, Ibu Bapak. Kecuali satu, Yudas Iskariot. Pada saat Yesus mengatakan ini, Yudas Iskariot sudah keluar dari kelompok 12 rasul. Jadi intinya, sebelum Yesus mengutus para rasul ke seluruh dunia, Yesus mau para rasul itu menginjili keluarganya terlebih dahulu. Ya, pulang dululah ke Galilea. Kembali ke keluargamu. Wartakanlah Injil kepada mereka. Barulah setelah itu pergilah ke seluruh dunia. Ya. Ini jangan dilewatkan ayat 10-nya. Gitu. Oke. Waktu sudah pukul jam 9. Mungkin doa tutup dulu. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silakan lanjut. Kalau misalkan Ibu Bapak dirasa butuh istirahat, mau langsung tidur, monggo nggak apa-apa, live dulu nggak apa-apa. Ya, silakan Bu Evi.